Bab 413. Promosi Cao Qiang. Semua orang yang tersisa dari geng garam dikirim untuk mencari jejak anggota yang hilang. Ketika fajar belum menyingsing, rombongan yang membawa kayu mulai tiba satu persatu. Setelah mendengar suara itu, para pekerja bangun dan mulai membongkar barang-barang. Seluruh lokasi kerja menjadi sangat sibuk. Setiap orang bekerja keras, berusaha menghasilkan uang. Lin Hai berpakaian dengan bantuan Kiaoer. Udara pagi sangat dingin. Pakailah pakaian lebih tebal. Jangan sampai kedinginan. Tidak masalah, mantel kulit harimau ini sangat hangat, aku tidak merasa dingin. Kamu tinggal di rumah saja, jangan keluar. Tubuh wanita lebih lemah, tunggu sampai matahari muncul dan udara akan lebih hangat di saat itu. Baik, aku tidak akan keluar dan membuatmu repot. Kiaoer mengangguk setuju. Lin Hai keluar, dan Wang Dayong datang dengan para pengawal untuk melindunginya. Tuan, barang-barang sudah tiba, kami akan menjaganya. Cuaca sangat dingin, lebih baik jangan keluar. Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihat apakah para pekerja membutuhkan sesuatu. Orang ini adalah harta negara kita, mereka harus diperlakukan dengan baik. Setibanya di tempat kerja, Cao Fang melihat Lin Hai dan segera menyambutnya. Tuan, kalian teruskan bekerja. Jika ada yang kalian butuhkan, katakan saja. Kita harus segera menyelesaikan 4 kapal perang. Mulailah dengan membangun kapal perang berukuran sedang, tunda dulu pembangunan kapal yang terbesar. Cao Fang terlihat kebingungan. Mengapa kita tidak mulai dengan kapal terbesar? Karena tahun depan kita akan menghadapi Goryeo, dan kapal besar membutuhkan waktu lebih lama untuk dibangun. Ini rahasia, hanya kamu yang boleh tahu, jangan beritahukan siapapun. Cao Fang memasang wajah serius. Aku mengerti. Tidak akan ada satu kata pun yang keluar dari mulutku. Jika kita bisa segera mengalahkan Goryeo, rakyat pasti mendukung. Banyak serangan perompak yang kita alami sebenarnya dilakukan oleh orang Goryeo yang menyamar. Cepat basmi mereka untuk membalas dendam atas rakyat yang sudah terbunuh. Lin Hai mengangguk dan berkata dengan serius, aku beri kamu tugas, musim semi tahun depan pastikan 4 kapal perang berukuran sedang sudah selesai. Dan kualitasnya harus terjamin. Kita hanya punya waktu kurang dari setengah tahun, waktunya sangat mepet, kata Cao Fang dengan ekspresi terkejut. Ada masalah? Tanya Lin Hai, walaupun kita punya 2000 pekerja, bekerja siang malam, dalam setengah tahun mungkin hanya bisa menyelesaikan 2 kapal saja. Kapal perang itu besar, setiap detailnya harus dikerjakan dengan hati-hati. Kalau sampai ada kesalahan, akibatnya bisa fatal. Tidak bisa dipercepat begitu saja. Cao Fang tampak kebingungan. Itu bukan alasan, jika bisa membuat 2 kapal, artinya bisa juga membuat 4 kapal. Ini hanya soal jumlah orang. Kirim lebih banyak orang untuk merekrut pekerja, jika tidak bisa menemukan pekerja terlatih, rekrut lebih banyak pemula, ajari mereka sambil bekerja. Berapapun biayanya, kapal harus selesai. Uang bukan masalah, berapapun yang kamu butuhkan, aku akan memberikannya. Lin Hai berkata dengan tenang. Aku mengerti, aku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kapal itu selesai di musim semi tahun depan. Lin Hai mengangguk dan melanjutkan, kemenangan kita melawan Tibet tahun depan bergantung pada kalian. Jika kalian berhasil, aku akan meminta hadiah dari istana untuk kalian. Terima kasih, Tuan, jawab Cao Fang. Cao Fang segera memerintahkan beberapa orang untuk merekrut lebih banyak tenaga kerja lagi. Beberapa pekerjaan tidak memerlukan pekerja ahli, bahkan anak muda yang baru dilatih beberapa hari bisa mulai bekerja. Lin Hai berjalan lebih jauh, para pekerja menyapanya. Lin Hai membalas sapaan mereka satu persatu. Dia melihat tangan para pekerja, yang memerah karena dingin, tapi mereka tetap bekerja keras memotong kayu. Ergo, siapkan beberapa kuali besar di sini, masak bubur beras. Biarkan para pekerja menyantap beberapa mangkuk bubur saat bekerja, itu bisa menghangatkan tubuh. Mulai sekarang, setiap pagi lakukan hal yang sama. Makan bubur saat bekerja tidak akan terasa terlalu dingin. Baik, aku akan segera mengaturnya. Tuan, Anda sangat baik kepada kami. Kami sudah bekerja sebagai tukang kayu bertahun-tahun, tapi belum pernah bertemu majikan sebaik ini. Para pekerja sangat terharu, mereka bekerja lebih keras untuk membalas kebaikan Lin Hai. Makan dan minum yang cukup agar kalian bisa bekerja dengan baik. Jika terlalu lelah, istirahatlah sebentar. Meski kita ingin menyelesaikan kapal secepatnya, tapi kalian juga tidak boleh kelelahan.
Lin Hai tersenyum, setelah berkeliling lokasi kerja, semuanya berjalan dengan tertib, Cao Fang mengatur dengan baik, dan ada banyak pekerja berpengalaman di sana, yang bekerja hampir tanpa perlu diarahkan. Lin Hai melihat Cao Qiang sedang menggergaji kayu dengan semangat. Meski cuaca sangat dingin, dahinya penuh dengan keringat, Lin Hai punya rencana untuk mengasah bakatnya sejak awal. Cao Qiang bertubuh tinggi dan kuat, punya semangat luar biasa. Jika dilatih di militer, dia pasti akan menjadi prajurit tangguh. Kamu mau bekerja di bawahku? Tanya Lin Hai. Cao Qiang terkejut. Apa maksud Tuan? Setelah kapal selesai, kami akan membentuk angkatan laut. Kami butuh orang berbakat, aku melihat kamu punya potensi, apakah kamu tertarik untuk menjadi prajurit? Cao Qiang sangat gembira, apakah Anda serius? Aku benar-benar bisa bekerja untuk Anda. Tentu saja, jika kamu mau, rekrutlah beberapa pemuda untuk dilatih. Kamu yang akan memimpin mereka. Tanyakan cara melatih pada Wang Dayong dan yang lainnya. Mereka semua adalah perwira di militer. Semakin banyak orang yang bisa kamu rekrut, maka semakin tinggi jabatanmu. Bagus sekali, tentu aku mau. Bahkan jika tidak diberi jabatan, aku akan senang berada di garis depan. Bicarakan ini dengan ayahmu dulu, jika dia setuju, mulai sekarang kamu akan menjadi perwira 100 prajurit. Rekrut lebih banyak pemuda yang ingin bergabung dengan militer, berikan senjata untuk mereka semua, jika ada geng garam datang membuat masalah, tangkap mereka dan paksa mereka bekerja. Lin Hai memberi instruksi. Baik, aku akan segera berbicara dengan ayahku. Cao Qiang menjawab dan segera berlari menemui Cao Fang. Cao Fang sedang mengarahkan para pekerja, dan melihat Cao Qiang datang. Dia mengerutkan keningnya dan bertanya, kenapa tidak bekerja dan malah ke sini? Tuan berkata aku akan bekerja dengannya dan memberiku pangkat perwira 100 prajurit. Cao Qiang berkata dengan antusias. Kapan ini terjadi? Cao Fang terkejut. Baru saja, Tuan sendiri yang mengatakannya. Ayah, izinkan aku melakukan hal ini. Aku tidak ingin menjadi tukang kayu selamanya. Aku ingin ikut Tuan berperang, dan suatu hari nanti bisa jadi jenderal. Cao Fang melihat anaknya yang sangat bersemangat. Baiklah, Tuan Lin adalah pemimpin yang baik, ikuti dia dengan baik. Jika kamu berhasil, kamu juga akan membawa kebanggaan bagi keluarga kita. Cao Qiang mengangguk serius, Ayah, tenang saja, aku akan bekerja dengan baik. Tuan Lin juga memintaku merekrut beberapa pemuda. Dia bilang semakin banyak orang yang kurekrut, semakin tinggi jabatan yang akan diberikan kepadaku. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat pergi rekrut orang, jika kamu bisa jadi jenderal, keluarga Cao kita akan sangat bangga. Cao Fang mendorongnya dengan sebuah tendangan. Bab 414. Rekrutmen lokal. Cao Qiang dengan gesit memutar tubuhnya, menghindari tendangan itu. Dia segera berlari pergi, di antara para pekerja, ada banyak teman baiknya yang berharap suatu hari nanti bisa bergabung dengan militer juga. Cao Qiang mengumpulkan orang-orang ini terlebih dahulu. Ada lebih dari 30 orang yang rela meninggalkan pekerjaan mereka sebagai pekerja dan mengikuti Cao Qiang. Dia mengirim orang-orang ke desa-desa terdekat untuk bertanya apakah ada yang bersedia menjadi prajurit. Selain makan, prajurit juga akan mendapatkan gaji. Lin Hai menetapkan bahwa gaji mereka sama dengan prajurit utara, dan jika mereka berhasil, mereka akan menerima hadiah yang besar. Setelah mendengar hal ini, banyak orang langsung berhenti memancing dan memutuskan untuk mencoba bergabung menjadi prajurit. Tidak lama kemudian, lebih dari 100 orang sudah terkumpul. Melihat banyak orang yang berkumpul, Lin Hai mengirim Wang Dayong untuk membantu melatih mereka. Pada saat itu, Yu Huasi juga sudah tiba dan menemui Lin Hai. Melihat begitu banyak orang berkumpul, dia baru sadar bahwa Lin Hai sudah mulai membentuk pasukan angkatan laut. Kakak Lin, menurutku tubuh orang ini agak kurus, mereka perlu diberi makan dengan baik, kata Yu Huasi sambil mengerutkan dahinya setelah mendengar penjelasan Lin Hai. Kamu benar, seharusnya mereka yang tinggal di tepi laut tidak kekurangan makanan. Tapi pemerintah dan geng garam terlalu menindas rakyat, sampai mereka tidak cukup makan. Bahkan para pekerja keras dari keluarga mereka pun terlihat begitu kurus. Saat latihan nanti, kita akan memberi mereka makan daging setiap hari. Aku yakin mereka akan segera menjadi lebih kuat, jawab Lin Hai. Mengapa kita tidak memasukkan mereka ke dalam prajurit reguler, dengan prajurit veteran melatih prajurit baru? Latihannya akan lebih cepat, kata Yu Huasi. Itu tidak sama,
kita hanya bisa memilih beberapa orang dari prajurit utara untuk menjadi komandan pasukan angkatan laut. Mereka tidak bisa dilatih dengan cara yang sama seperti infanteri atau kavaleri. Lin Hai menggelengkan kepalanya. Kenapa begitu? Apakah prajurit utara kita masih kalah dari mereka? Dalam beberapa hal, memang begitu. Lin Hai tersenyum. Yu Huasi merasa tidak puas. Aku tidak setuju. Katakan padaku, dalam hal apa mereka lebih baik dari prajurit utara? Pasukan angkatan laut harus hidup di kapal sepanjang tahun. Hal terpenting adalah mampu berdiri tegak di dek yang bergoyang, dan mereka tidak boleh mabuk laut. Meski prajurit utara adalah prajurit yang tangguh, mereka tidak bisa berdiri tegak di atas kapal, terutama saat badai. Apalagi saat bertempur dengan musuh. Kamu belum pernah berada di kapal laut, jadi kamu tidak tahu betapa tidak stabilnya kapal di tengah laut saat badai. Sedangkan para nelayan dari desa-desa ini, hampir setiap hari mereka pergi memancing dengan perahu, mereka sudah terbiasa dengan kondisi ini. Kita hanya perlu membuat tubuh mereka menjadi lebih kuat dan mengajarkan keterampilan bertempur, jelas Lin Hai. Apakah latihan seperti itu sulit? Menurutku, jika dilatih dengan baik, semua orang bisa berdiri tegak di atas kapal. Lin Hai mengangguk pelan, latihan jangka panjang di atas kapal memang bisa membuat seseorang terbiasa, tetapi itu butuh waktu yang lama. Melatih mereka dalam waktu 6 bulan itu hampir mustahil. Saat aku memimpin pasukan untuk memberantas perompak, pasukan yang kubawa tidak bisa mengendalikan kapal sebaik para perompak. Saat itu aku sudah memutuskan untuk mencari nelayan setempat untuk membentuk pasukan angkatan laut. Tapi, aku masih merasa khawatir. Meskipun para nelayan cepat beradaptasi dengan kehidupan di kapal, namun berperang membutuhkan keterampilan memanah dan bertarung. Itu bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam waktu singkat, kata Yu Huasi, dia masih merasa penggunaan pasukan baru sepenuhnya agak berbahaya. Ini bukan masalah besar, peluang pertempuran jarak dekat dengan musuh tidak besar, dan bisa dilatih perlahan. Lagi pula, jika mereka bisa menangkap ikan di laut, aku yakin mereka cukup kuat. Awalnya, mereka akan menggunakan busur silang dan meriam. Mereka bisa menguasainya dalam waktu singkat. Adapun keterampilan pertempuran jarak dekat, kita bisa mengirim beberapa orang dari prajurit utara untuk melatih mereka secara bertahap, jelas Lin Hai. Sebenarnya, Lin Hai juga memikirkan satu hal lagi. Keluarga prajurit utara semuanya tinggal di daratan, dan jika mereka terus berada di laut sepanjang tahun, itu akan sangat menyiksa para prajurit. Dengan merekrut prajurit dari tepi laut, setidaknya setelah perang usai dan mereka kembali ke pelabuhan, para prajurit bisa libur untuk pulang menemui keluarga. Lin Hai menjelaskan keuntungan dari perekrutan lokal ini kepada Yu Huasi dengan sangat rinci. Dan akhirnya, Yu Huasi setuju, jika begitu, mari kita latih mereka sesuai metode kamu. Saat mereka sedang berbicara, mereka melihat sekelompok orang datang dari kejauhan. Sebelum mereka sampai, mereka sudah berteriak keras, siapa yang memberi izin kalian bekerja di sini? Cepat berhenti, orang-orang dari geng garam datang membuat masalah lagi. Mari kita lihat bagaimana Cao Qiang menangani mereka, Lin Hai berkata sambil tersenyum. Baiklah, mereka berdua berjalan mendekat dan berdiri di belakang para pekerja. Para pekerja sama sekali tidak memperdulikan orang dari geng garam dan terus mengerjakan pekerjaan mereka. Di bawah bimbingan Wang Dayong, Cao Qiang sedang melatih prajurit baru, mengajarkan mereka cara berbaris dan mengikuti perintah militer. Saat melihat ada yang datang untuk membuat masalah, Cao Qiang tidak panik, dia justru sangat bersemangat. Akhirnya mereka datang juga, kita memang sedang kekurangan tenaga kerja, mereka datang tepat waktu. Wang Dayong, yang sudah menerima instruksi dari Lin Hai sebelumnya, tidak ikut campur dalam urusan lain selain membantu melatih. Tuan sudah mengatakan bahwa urusan geng garam sudah diserahkan padamu. Oke, saudara-saudaraku, ikuti aku untuk menghadapi geng garam. Cao Qiang membawa orangnya dengan tongkat kayu, mereka menghadang geng garam di luar. Berteriak, teriak saja, jangan ganggu pekerjaan kami. Cao Qiang tidak memberikan mereka sambutan yang baik. Wah, tidak disangka ada yang lebih berani dari kami. Orang-orang geng garam segera mengelilingi Cao Qiang dengan tatapan jahat. Menurut mereka, meskipun penduduk sipil lebih banyak, mereka tidak akan berani melawan. Orang biasa terlalu banyak khawatir, jika mereka menyinggung geng garam, akibatnya adalah kehancuran. Meski diperlakukan tidak adil, mereka hanya bisa bertahan. Tapi sekarang ada yang berani berbicara seperti ini,
tentu harus diberi pelajaran. Kamu pikir kamu siapa, berani berbicara seperti itu pada tuanmu? Pemimpin geng garam menatap tajam pada Cao Qiang. Cao Qiang tidak peduli. Dia tersenyum, dan berkata, kalian datang ke sini untuk mencari orang yang kemarin datang meminta uang, kan? Pemimpin geng itu tertegun dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan orangnya. Kamu tahu di mana mereka? Tentu saja, Cao Qiang mengangguk. Di mana mereka? Katakan sekarang, aku sudah mencari mereka semalaman. Mereka sudah ditangkap dan dipaksa bekerja. Karena kalian datang, maka jangan harap bisa pergi lagi. Kalian semua juga harus tinggal di sini untuk bekerja. Kami memang kekurangan tenaga kerja, dan kalian datang tepat waktu. Cao Qiang tersenyum lebar. Bab 415. Pekerja gratis. Orang dari geng garam terdiam seketika. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani menangkap mereka dan dijadikan pekerja paksa. Mereka pikir ada masalah dengan pendengaran mereka. Mereka memiringkan kepalanya dan bertanya, apa yang kamu katakan tadi? Coba ulangi lagi. Mengulangi 10 kali pun tidak masalah. Semua orang kalian telah ditangkap dan dijadikan pekerja paksa. Karena kalian sudah datang, maka jangan harap ada yang bisa kabur. Cao Qiang menyelesaikan ucapannya tanpa memberi kesempatan lawan untuk bereaksi. Dia langsung menendang. Saudaraku, tangkap mereka semua dan jadikan pekerja paksa. Semua orang langsung menyerbu. Belasan anggota geng garam itu bahkan belum sempat bereaksi. Mereka sudah mendapatkan pukulan dari segala arah. Dalam sekejap, mereka semua sudah tersungkur ke tanah. Kalian cari mati. Begitu ketua kami tahu apa yang kalian lakukan, dia pasti akan membunuh kalian semua. Cao Qiang menendang lagi dan berkata, aku tunggu dia datang. Saat dia datang, dia juga akan kami tangkap dan dijadikan pekerja paksa. Ikat mereka semua, jangan sampai ada yang lolos. Yang tidak mau bekerja, pukul terus sampai mereka menyerah. Semua orang menyerbu, mengambil tali, dan mengikat orang tersebut. Di tempat kerja, ada banyak tiang. Orang-orang jahat yang tidak mau bekerja, pakaiannya dilepas dan diikat ke tiang dalam cuaca yang begitu dingin. Mereka tak tahan dan segera memohon ampun, bersedia untuk bekerja. Pemimpin yang ditangkap kemarin melihat saudara-saudaranya juga ditangkap, dan berteriak dengan marah. Kalian bodoh, kenapa tidak membawa lebih banyak orang? Orang yang dipukuli itu merasa sangat kesal. Kami juga tidak tahu kalau orang ini begitu berani. Berani-beraninya mereka menyerang geng garam kita. Berhenti bicara, simpan tenagamu untuk bekerja, kata mandor dengan suara keras, sambil mencambuk beberapa kali. Cao Qiang merasa sangat puas melihat hal itu. Dia berteriak, saudara, apakah rasanya puas menghajar para bajingan ini? Puas, semua orang menjawab serempak dengan gembira. Kedepannya, kita akan melakukan lebih banyak hal yang memuaskan seperti ini. Tidak hanya akan menghabisi para preman ini, tetapi kita juga akan mengalahkan Goryeo dan bajak laut Jepang. Saat itu, setiap orang bisa meraih kesuksesan dan hidup dengan baik. Kita harus berlatih dengan baik agar bisa membunuh musuh dan meraih kehormatan di medan perang. Cao Qiang memanfaatkan kesempatan itu untuk memotivasi semua orang. Lin Hai yang mengamati dari kejauhan mengangguk berkali-kali. Lihat dia, orang itu memang tidak mengecewakan aku. Tidak lama lagi dia akan tumbuh menjadi seorang pemimpin yang hebat. Memang berbakat. Dengan cara ini, dia bisa membangun wibawa di dalam militer dengan cepat. Memilih orang ini memang tepat. Yu Huaxi mengakui kemampuan Cao Qiang. Setelah memeriksa keadaan dan melihat bahwa semuanya berjalan dengan teratur, Lin Hai akhirnya tenang. Cao Fang, yang sangat dihormati di kalangan pekerja, juga sangat cakap dalam mengatur semuanya dengan baik. Ditambah lagi, dengan fasilitas yang diberikan oleh Lin Hai, pekerjaan berjalan lancar tanpa banyak masalah. Saat pulang untuk sarapan pagi, Putri Chen Xi masih teringat dengan makanan lezat yang disebutkan oleh Lin Hai kemarin. Dia meminta pada Lin Hai untuk membawanya menangkap ikan. Di dermaga ada kapal-kapal yang pulang setiap hari dari menangkap ikan, terutama di pagi hari. Mereka membawa ikan segar, kalian bisa langsung membelinya. Cao Fang menyarankan cara agar bisa makan ikan laut tanpa harus repot-repot menangkapnya sendiri. Kalau bisa dibeli, kita tidak perlu repot-repot menangkapnya, mari kita lihat. Mereka mengenakan mantel bulu cerpelai dan menuju ke dermaga. Dari kejauhan, mereka bisa melihat banyak kapal ikan yang berlabuh di dekat dermaga. Di pantai,
Ada beberapa anak kecil membawa alat dan ember untuk menggali kerang. Jadi di pantai pun bisa menemukan banyak barang menarik. Putri Chenxi sangat penasaran. Kalau saja cuaca tidak dingin, dia ingin ikut bermain. Anak-anak dari keluarga miskin harus bekerja untuk mencari nafkah, kata Lin Hai. Anak seperti ini seharusnya bersekolah, bahkan jika hanya belajar membaca, itu akan sangat membantu di masa depan. Namun, dalam kondisi seperti ini di zaman ini, bisa bertahan hidup saja sudah bagus. Keluarga biasa tidak akan mampu membiayai sekolah untuk anak-anak mereka. Lin Hai, kita harus menyingkirkan semua pejabat korup ini, agar rakyat bisa hidup dengan baik. Anak-anak ini terlalu malang, di musim dingin seperti ini, mereka masih harus keluar bekerja. Lihat tangan mereka, sudah memerah karena dingin. Lin Ruoxue merasa sangat sedih, namun, dengan banyaknya orang yang membutuhkan bantuan, tidak mungkin kita bisa menolong semuanya. Terpikir tentang geng garam yang menindas rakyat, kemarahannya semakin memuncak. Tenang saja, para pejabat korup ini tidak akan bertahan lama. Begitu mereka membuat kesalahan, akan mudah menyingkirkan mereka. Benar, kita harus menghukum mereka dengan tegas. Padahal laut ini penuh dengan barang bagus, tapi rakyat tidak bisa mendapatkan keuntungannya, betapa jahatnya para pejabat korup ini. Putri Chenxi juga sangat marah. Di depan sana adalah pasar ikan. Mari kita ke sana dan lihat apakah ada hasil laut yang bagus. Mereka tiba di dermaga, di mana banyak pedagang kecil berkumpul. Lin Hai melihat berbagai macam ikan, serta beberapa jenis kerang seperti tiram dan remis. Ini barang bagus. Berapa harganya? 3 wen per kati, silakan pilih sesuka hati. Murah sekali. Kami akan membeli semuanya. Makanan laut bercangkang ini, hanya perlu dibersihkan dan dikukus untuk menjadi hidangan lezat. Enak dan mudah disajikan, Lin Hai melihat di kapal lain banyak cumi-cumi. Matanya langsung berbinar, inilah yang dia cari hari ini. Dia membeli semua cumi itu dan menyuruh orang membawanya pulang, ada juga kapal yang menangkap banyak kepiting. Namun, karena dagingnya sedikit, harganya sangat murah. Banyak orang tidak suka makan kepiting, dan orang kaya enggan memakannya. Lin Hai merasa sangat senang, sekarang ia bisa menikmati kepiting sepuasnya. Kepiting lebih murah daripada semua jenis ikan. Yu Huasi melihat Lin Hai membeli begitu banyak kepiting, dan merasa sangat kebingungan. Anak-anak dari keluarga kaya tidak makan kepiting, hanya orang miskin yang memakannya. Kakak Lin, kenapa kamu membeli begitu banyak kepiting? Kepiting tidak enak, dan dagingnya sedikit. Haha, kamu tidak mengerti, kalian telah melewatkan banyak makanan enak. Kepiting, kalau dikukus saja, itu adalah hidangan lezat. Tapi ini makanan yang bersifat dingin, jadi tidak bisa dimakan terlalu banyak sekaligus. Lin Hai menjelaskan sambil tertawa, Putri Chenxi dan yang lainnya tidak bisa memahami bagaimana mungkin kepiting bisa menjadi makanan enak. Kamu tidak menipu kami, kan? Tanya Putri Chenxi. Apakah aku menipumu atau tidak, kamu akan tahu setelah mencobanya. Mereka membeli banyak bahan makanan dan membawanya pulang. Lin Hai memerintahkan orang untuk membersihkannya, kepiting, tiram, dan kerang semuanya dimasukkan ke dalam panci untuk dikukus. Ada yang harus direndam di air terlebih dahulu untuk menghilangkan pasirnya sebelum dimasak. Dia juga meminta orang dari pandai besi untuk membuatkan pelat besi. Di halaman, mereka menyalakan api, menambahkan minyak dan saus di atas pelat besi, lalu mulai mengolah cumi bakar di atas pelat besi. Semua orang berkumpul, mereka bisa menonton sambil menghangatkan diri. Cumi bakar di atas pelat besi mengeluarkan suara mendesis, aromanya langsung menyebar, sangat menggoda. Bersambung